Kesaksian dalam Matius, yaitu di dalam Matius pasal 3. Yohanes Pembaptis membuka jalan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kemudian banyak orang datang kepada Yohanes, ingin meminta Yohanes Pembaptis memberikan mereka pembaptisan. Di antaranya termasuk orang Farisi dan Saduki. Tetapi kata-kata Yohanes Pembaptis kepada mereka memang sulit untuk diterima didengar. Yohanes Pembaptis berkata kepada mereka, "Anak-anak ular berbisa, siapa yang menyuruh kalian menghindari murka yang akan datang? Kalian harus menunjukkan buah yang sesuai dengan hati yang bertobat. Janganlah kalian berkata dalam hati, kami adalah keturunan Abraham. Aku berkata kepadamu, Allah dapat menghasilkan keturunan dari batu-batu ini. Sekarang kapak telah diletakkan di akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Lalu, di sini tertulis, apa maksud dari murka yang akan datang? Yang disebut anak-anak ular berbisa. Anak-anak ular berbisa yang dimaksud di sini. Ular berbisa, yang kita ketahui adalah iblis, yaitu keturunan iblis, setan. Sepertinya begitu, ya. Lalu, siapa yang dikecam oleh Yohanes sebagai anak-anak ular berbisa? Yaitu dia menghina orang Farisi dan Saduki. Mengapa orang Farisi begitu akrab dengan Alkitab dan tampak sangat memahami Taurat, tetapi justru dihina oleh Yohanes Pembaptis sebagai anak-anak ular berbisa? Karena mereka hanya tampak akrab dengan Alkitab, tetapi tidak benar-benar mengikuti jalan Allah. Seperti banyak orang beragama saat ini yang akrab dengan Alkitab, tetapi tidak benar-benar mengasihi Tuhan, dan tidak benar-benar mengasihi anugerah. Mereka mengajak orang untuk beragama, bukan untuk mengajak orang mengasihi Tuhan, melainkan untuk percaya kepada Tuhan dan mengasihi anugerah. Jadi, kalau begitu, mereka secara lahir tampak seperti orang-orang yang sangat benar, yang seolah-olah termasuk dalam umat Allah, tetapi mungkin sebenarnya tidak benar-benar milik Allah. Lalu, di sini dikatakan, siapa yang menyuruh kalian menghindari murka yang akan datang? Siapa di masa depan yang akan menimpakan murka kepada mereka? Murka yang akan datang adalah milik Allah dan anaknya yang memiliki otoritas, yang akan membuang semua orang yang menolak bertobat ke dalam murka api belerang. Jadi, yang dikatakan di sini adalah bahwa kalian harus menghasilkan buah yang sepadan dengan hati yang bertobat. Hati yang bertobat. Apa itu pertobatan? Seperti Yohanes Pembaptis, yang tugasnya adalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan, untuk meluruskan jalan Allah kita, yaitu untuk mengajarkan orang bertobat dengan berjalan di jalan Tuhan, artinya mengajarkan orang berpaling kepada panggilan Tuhan. Sebagai contoh, mari kita ambil satu contoh. Ada seseorang yang telah melakukan banyak kejahatan, seperti mencuri, beribadah kepada berhala, dan berbagai macam kejahatan lainnya. Dia menganggap itu tidak buruk. Kemudian, ia berhenti mencuri, dan tidak lagi menyembah berhala. Namun, dia enggan untuk percaya kepada Tuhan Allah, dan juga tidak mau mengikuti jalan Allah untuk bertobat. Itu bukanlah pertobatan. Pertobatan yang sejati adalah berjalan di jalan Allah. Meskipun dia tidak lagi melakukan kejahatan seperti sebelumnya, tetapi kemudian dia melakukan kejahatan lain. Jika tidak mengikuti jalan Allah, maka pertobatan yang kita maksud adalah menerima Tuhan sebagai Allah, dan juga menerima kasih keselamatan Yesus Kristus. Itulah pertobatan yang sebenarnya. Mari kita lihat bagaimana Yohanes Pembaptis berkata, "Janganlah kalian berkata dalam hati, kami adalah keturunan nenek moyang Abraham. Janganlah kalian berkata dalam hati bahwa Abraham adalah nenek moyang kita. Aku berkata, Allah dapat menghasilkan keturunan bagi Abraham dari batu-batu ini." Kemudian orang Farisi berkata, "Kami adalah keturunan Abraham. Abraham adalah nenek moyang kita, kan? Jadi, kita tidak perlu takut. Allah membuat perjanjian dengan Abraham. Kita adalah anaknya. Kita adalah keturunan Abraham. Allah akan mengasihani kita. Jangan berkata begitu. Jika tidak mau bertobat, tidak mau menerima keselamatan Allah, dan tidak mengikuti jalan Allah, maka di sini dikatakan bahwa Allah dapat menghasilkan bagi Abraham dari batu-batu ini keturunan. Batu-batu ini merujuk pada siapa? Ya, maksudnya adalah orang-orang yang sedang datang untuk dibaptis, yang sedang menerima baptisan Yohanes, dan yang mau menerima baptisan dari Yohanes. Batu-batu itu adalah orang-orang yang mau bertobat. Batu-batu ini maksudnya adalah manusia, yaitu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang mau bertobat adalah keturunan Abraham. Orang yang mau percaya kepada Tuhan adalah keturunan Abraham. Jadi, di sini dikatakan bahwa Allah dapat menghasilkan keturunan bagi Abraham dari batu-batu ini. Batu-batu ini adalah orang-orang yang beriman. Di sini juga dikatakan bahwa, sekarang, kapas sudah dipasang pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan dipotong, dibuang ke dalam api. Pohon yang dimaksud di sini adalah manusia yang tidak menghasilkan buah yang baik, yaitu orang yang tidak mau bertobat. Pada akhirnya, mereka akan dibuang ke sungai, yaitu dibuang ke dalam sungai api belerang. Tidak mau bertobat, maksudnya, yang tidak mau menerima. Orang yang tidak mau percaya kepada Allah akan dibuang ke dalam api. Amin.